Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa menjalani daripada ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Salam dan salam kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah membawa risalah agama ini ke alam semesta ini, sehingga dengan adanya beliau kita lebih banyak mengenal, kita lebih banyak mengetahui daripada apa itu hakikat dunia, apa itu yang dinamakan dengan kehidupan. Maka daripada itu, kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah berada di hari ke-9 di bulan suci Ramadan, yang mana kaum muslimin, bulan Ramadan ini merupakan adalah bulan yang sangat dirindu-rindukan oleh orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaum muslimin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sebelum datangnya bulan suci Ramadan, beliau telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan usianya, agar dipanjangkan umurnya, agar berjumpa dengan bulan suci Ramadan, sehingga sebagaimana doa yang masyhur yang kita dengar di awal malam pertama bulan Rajab, kita sering mendengar doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sehingga kaum muslimin, dengan datangnya bulan suci Ramadan ini adalah menjadi sebuah bekal bagi kita untuk lebih banyak lagi di dalam beribadah kepada Allah, tentunya khususnya di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dimanapun berada, bulan suci Ramadan ini kaum muslimin, sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah." Sekiranya jikalaulah manusia itu mengetahui daripada apa-apa yang terkandung dalam bulan Ramadan, yaitu daripada keberkahan dan juga kebajikan, latamannau ayakuna haulan kamilan, maka orang-orang tersebut mereka akan menginginkan apa? Mereka akan menginginkan bahwa tahun tersebut adalah semuanya adalah bulan suci Ramadan. Maka dari karena itu kaum muslimin, mari kita jaga, kita maksimalkan semaksimal mungkin bulan suci Ramadan ini di dalam mengerjakan ketaatan, di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimuliakan dengan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, melainkan karena
keberkahan dan kemuliaanlah yang ada di dalamnya. Sehingga sebagaimana beliau menyampaikan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi, laqad adall ayyuhan nas qad adallakum syahrun azimun mubarak. Wahai manusia, telah datang kepada kalian yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan suci Ramadan, yang mana di sana syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, yaitu bulan yang di dalamnya terdapat sebuah malam yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena beliau telah mengetahui bahwasanya umur daripada umat-umat beliau tidak sama seperti umurnya umat-umat yang lainnya. Umat-umat yang lain umur mereka ada yang 300 tahun, bahkan ada yang sampai 400 tahun, berbeda dengan umur umat beliau. Sehingga tatkala beliau mengetahui demikian, Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berkata, "Ya Rabb, wahai Allah, ja'alta ummati, engkau menjadikan umatku aksara ummati a'maran, bahwasanya engkau menjadikan umatku adalah umurnya yang paling pendek di antara umat-umat yang lainnya." Maka dari karena itu kaum muslimin, para ulama tafsir mengatakan bahwasanya karena sebab demikian maka di sana turunlah sebuah surah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Para ulama tafsir mereka menjelaskan bahwasanya sebab daripada turunnya surah tersebut merupakan berlandaskan daripada rasa kasih sayangnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Karena apa? Karena bahwasanya umur daripada umat beliau ma baina sittin wa sab'in, yaitu di antara 60 atau 70 tahunan. Otomatis daripada umur yang 70 tahun, 80 tahun, otomatis amalnya sangatlah sedikit dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Maka di sana turunlah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada umat beliau, yaitu dengan malam Lailatul Qadar, sehingga apabila umat beliau mengerjakan amal kebajikan di malam Lailatul Qadar, maka nilai daripada kebajikan tersebut melebihi daripada 1000 bulan. Bayangkan kaum muslimin, jikalau setiap tahunnya kita memperdapati bulan suci Ramadan dan kita menemui daripada malam Lailatul Qadar, bayangkan sudah berapa ratus tahun kita beribadah di dalam nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari karena itu, jangan sampai kaum muslimin kita sia-siakan bulan suci Ramadan ini. Kita anggap bulan suci Ramadan ini lebih baik daripada bulan suci Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Kita bayangkan bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah lebih membawa keberkahan daripada bulan suci Ramadan sebelumnya. Maka daripada itu, ulama salafun salih kita ketika mereka menyambut bulan suci Ramadan, mereka berbagai macam niat di sana, mulai daripada ketaatan dan juga ibadah. Sehingga apa kaum muslimin? Sehingga diceritakan bahwasanya dahulu ada seseorang yang bernama Muhammad. Ini nama orangnya Muhammad. La yusalli illa qita'an. Orangnya bisa kita bilang jarang solat. Orang namanya Muhammad, akan tetapi la yusalli illa qita'an, tidak mengerjakan solat 5 waktu kecuali hanyalah sedikit. Akan tetapi orang tersebut memiliki keistimewaannya yang berbeda. Ketika bulan suci Ramadan masuk, si Muhammad tersebut
dia menghiasi dirinya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dia membeli pakaian yang baru, pakaian yang bagus, dan dia memakai wewangian, dan dia mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian si Muhammad tersebut ketika di bulan suci Ramadan dia berpuasa dan dia solat 5 waktu, dan dia sekaligus mengqada daripada solat-solat yang telah ia luputkan di masa-masa yang lalunya, sehingga si Muhammad tersebut beberapa hari kemudian setelah bulan suci Ramadan famat, dan dia akhirnya meninggal dunia. Maka salah satu ulama berjumpa di dalam mimpinya dan bertemu dengan si Muhammad tersebut. Lalu ulama tersebut bertanya, "Ma fa'alullahu bik?" Apa yang engkau perdapati? Apa yang engkau dapatkan? Apa yang Allah perlakukan terhadap dirimu? Sehingga si Muhammad tersebut berada di dalam surga. Lantas ulama tersebut bingung kenapa demikian. Sehingga si Muhammad tersebut berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memasukkan ia ke dalam surga dikarenakan ia memuliakan daripada bulan suci Ramadan. Maka daripada itu kaum muslimin, jangan sampai kita beranggapan bahwasanya bulan suci Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Tidak sama kaum muslimin. Karena apa? Karena di dalam bulan suci Ramadan terdapat sebuah kekhususan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu juga diceritakan bahwasanya dan juga jangan sampai bawaan kita di bulan suci Ramadan kita melaksanakan sholat tarawih, bawaan kita ingin cepat-cepat selesai, bawaan kita ini imamnya sangat lambat, nah ini imamnya kayak bajai yang mogok, ini imamnya kayak taksi tahun 90-an. Jangan sampai bawaan kita seperti demikian. Masa kita di dalam hadrah kepada Allah Subhanahu wa taala kita ingin keluar kaum muslimin. Berbeda dengan halnya zaman-zaman kita dengan zaman-zaman salafun saleh. Jikalau di zaman kita mempersiapkan Ramadan dengan apa? Kita hanya memikirkan kita sahur dengan apa, kita berbuka dengan apa, siang hari Ramadannya kita melewatinya bagaimana. Dan kita ingin bahwa siang-siang Ramadan kita melewatinya mungkin dengan menghabiskan dengan cara menonton televisi, dengan cara tontonan-tontonan yang mungkin di sana terdapat mengurangi daripada nilai ibadah puasa kita. Para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, juga diceritakan bahwasanya para ulama kita menceritakan bahwasanya di zaman dahulu ada seseorang majusi. Ini orang majusi, bukan orang muslim. Ketika bulan suci Ramadan datang, dia melihat anaknya sedang memakan sebuah makanan di hadapan seseorang muslim yang berpuasa. Orang majusi, dia melihat anaknya makan di hadapan seseorang muslim yang sedang berpuasa di siang Ramadan. Dia marah. Orang majusi tersebut marah lalu memukul anaknya. Sehingga dia berkata, "Lima la hafizta hurmati muslimina fi Ramadan." Kenapa engkau tidak menjaga kemuliaan yang ada pada orang-orang muslim di bulan suci Ramadan? Ini orang majusi. Subhanallah. Yang kita bingungkan apa kaum muslimin? Orang muslim sendiri mereka mempertontonkan kepada sesama muslim yang lainnya bahwasanya dia tidak berpuasa. Aturan siapa yang kita lawan? Aturan siapa yang kita langgar? Para pemirsa dimanapun kita berada. Dan di zaman dahulu juga orang majusi tersebut fara'ahul alimul balad fin naum wa huwa fil jannah. Dan ketika ulama yang berada di negeri tersebut bermimpi
dalam mimpinya dia melihat orang Majusi tersebut berada di dalam surga. Lantas ulama tersebut bingung, kok seorang Majusi masuk ke dalam surga? Kemudian ulama tersebut bertanya kepada orang Majusi tersebut, alasta kunta majusian? Bukankah dahulunya engkau adalah seorang Majusi? Bala, iya. Walakin lama hadra wafati, akan tetapi ketika menjelang sakratul maut, akramani Allahu bil Islam, Allah Subhanahu wa taala memuliakan diriku dengan memeluk agama Islam. Lihtirami syahr Ramadan, karena kata orang Majusi tersebut, dikarenakan dia memuliakan bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepadanya dengan cara dia masuk ke dalam agama Islam. Para pemirsa, para pendengar yang dimanapun kita berada, ingatlah kaum muslimin bahwasanya hidup tidak untuk selama-lamanya, semuanya akan berakhir, dan apa nantinya kelak, keadaan kita kelak, itu semua ditentukan bagaimana sikap kita di atas dunia ini terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bingungkan, yang miris apa kaum muslimin? Ketika aturan manusia, ketika aturan pemerintahan yang kita lawan, kita takutnya luar biasa. Akan tetapi bagaimana dengan aturan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita menganggap enteng aturan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita meremehkan, meringankan daripada aturan Allah Subhanahu wa taala? Kita miris. Karena apa? Jikalau aturan manusia kita menghormatinya di atas kepala kita, lantas bagaimana dengan aturan Allah Subhanahu wa taala? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka daripada itu kaum muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan umat ini kepada keadaan yang lebih baik daripada keadaan-keadaan sebelumnya, dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa memaksimalkan daripada amal ibadah kita. Ini adalah musimnya orang beriman. Ini adalah musimnya kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah musimnya kita berbekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di dalamnya, di bulan suci Ramadan, semua amal ibadah kita berbeda dengan nilai ibadah di luar bulan suci Ramadan. Salat zuhur kita di bulan suci Ramadan berbeda dengan di bulan lainnya. Kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, nilai ibadahnya berbeda dengan di luar bulan suci Ramadan. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memberi ganjaran dengan satu nilai kewajiban yang kita lakukan di bulan suci Ramadan seperti 70 kewajiban di bulan lainnya. Maka daripada itu, mari kita maksimalkan bulan suci Ramadan ini, tentunya dengan melaksanakan amal ibadah, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mendirikan qiyamul lail, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan nantinya kita digolongkan kepada orang-orang yang mendapatkan derajat muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ingatlah kaum muslimin bahwasanya kelak semua lembaga yang atas di dunia ini, semua lembaga, apapun lembaga yang atas di dunia ini, semua nantinya di akhirat kelak, lembaga bendera yang berhak berkibar nantinya di akhirat kelak adalah benderanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bendera apapun yang atas di dunia ini semuanya akan sirna. Semuanya akan sirna, melainkan hanya satu bendera yang berhak berkibar nantinya, yaitu adalah benderanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada karena itu kaum muslimin, masuklah kita ke dalamnya. Masuklah kita ke dalam golongan-golongan tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nantinya mengumpulkan kita bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terlebih-lebih bagi kita yang menyampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima daripada ibadah puasa kita, dan Allah Subhanahu wa taala menerima daripada qiyamul lail kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.